Nama saya Tiara Amanda Sakira, NIM 2004286. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia. Bab 1, Pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam 2 dekade terakhir telah terdapat peningkatan jumlah studi, khususnya di negara-negara barat, mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor budaya peradilan pada saat menjatuhkan putusan. Hal ini terkait dengan budaya peradilan yang dalam hal ini terkait dengan pengetahuan yang mendasari praktik sehari-hari dan membentuk nilai-nilai hakim seperti budaya birokrasi. Studi Durose menunjukkan bagaimana budaya birokrasi mereka yang menuntut kepatuhan terhadap arahan hakim senior mempengaruhi para hakim. Ini mencerminkan beberapa perdebatan tentang strategi coping peradilan dalam literatur. Perdebatan ini terjadi antara konteks internasional seputar budaya peradilan, budaya birokrasi, dan orientasi manajerial ini dapat menumbangkan interpretasi yudisial tentang keadilan menjadi hanya mempercepat beban kasus pengadilan. Yang dianggap sebagai kriteria penting dari pengadilan yang lebih tinggi, karena budaya birokrasi mereka dan di bawah tujuan pengadilan yang salah untuk mewujudkan efisiensi pemrosesan kasus. Mereka dapat menghukum para pelanggar yang ingin menggunakan hak mereka untuk diadili lebih berat daripada mereka yang mengaku bersalah. 2. Ada rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh opini publik dan media. 2. Bagaimana cara menjalankan keadilan dan pelayanan publik. Tujuannya untuk mengetahui cara meningkatkan pelayanan administrasi publik di Indonesia. Dan ada ruang lingkup, yaitu pelayanan dan administrasi publik. Bab 2, Landasan Teori. Pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan, serta publik lainnya yang berkepentingan. Menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dan dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan, praktik, aturan, dan regulasi, dan lain-lain dalam tindakan. Sekarang, administrasi publik dapat dipisahkan dari sistem sosial dan politik. Tentu tidak dan oleh karena itu, muncul definisi lain yang diberikan oleh F. A. Nigro yang berpendapat bahwa administrasi publik pada dasarnya adalah upaya kelompok kooperatif dalam pengaturan publik. Negro juga mengatakan bahwa administrasi publik berbeda dari administrasi swasta dalam banyak hal dan berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Juga pada sifat administrasi publik ada dua pandangan populer, satu pandangan integral dan lainnya adalah pandangan manajerial. Pandangan integral mencakup semua dan terdiri dari jumlah total semua kegiatan manajerial, administrasi, teknis, dan manual dan karyawan dari semua tingkatan. Pandangan ini didukung oleh L. D. White dan D. Mock. Ini mungkin berbeda dari satu lembaga ke lembaga lainnya tergantung pada bidang pekerjaan mereka. Di sisi lain, menurut pandangan manajerial seperti namanya, administrasi publik hanya melibatkan kegiatan manajerial. Menurut Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibandingkan dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik, maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut sebagai ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlu efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlu menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik. Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis. The fight of administration is the fight of business.
Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul Politics and Administration pada tahun 1900. Bab 3 ada pembahasan 1. Pengaruh opini publik dan media. Faktor lain yang mempersulit pengejaran keadilan tampaknya berasal dari opini publik dan gambaran media yang menghukum para pelaku narkoba di bawah umur. Meskipun hakim tidak dipilih oleh masyarakat, beberapa peserta menjelaskan bahwa kadang-kadang mereka mempertimbangkan opini publik tentang penjatuhan putusan. Pelaku dibebaskan dan menganggap ada alibi. Dalam situasi ini, hakim menerima opini publik tersebut, dan dalam hal ini menyebabkan terdakwa tidak divonis. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa peran opini publik bertindak sebagai tambahan untuk non-keyakinan. Di pengadilan pedesaan, sebagian kecil dari peserta menunjukkan bahwa harapan publik dianggap memastikan bahwa penjatuhan putusan memenuhi harapan masyarakat. Dan tanda kutip, jika kami yakin bahwa pelaku adalah pengguna narkoba, maka kami akan menghukum mereka sebagai seorang pemakai narkoba. Ini yang diharapkan masyarakat. Semoga kalimat kita membantu. Seperti yang ditunjukkan, begitu keyakinan yudisial bertemu dengan harapan masyarakat, Hakim 27 akan berharap penjatuhan putusan mereka akan membantu pengguna narkoba. Oleh karena itu, harapan publik menjadi sumber pengetahuan yang menambah nilai justifikasi penjatuhan putusan. Namun, justifikasi bentuk pengetahuan dari masyarakat ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Di pengadilan perkotaan, beberapa peserta menunjukkan bagaimana mereka berhati-hati dalam menyaring opini publik. Kita harus membedakan tingkat opini publik dan apakah itu opini jurnalis. Oleh karena itu, jika jurnalis menulis tentang pendapatnya sendiri, maka itu akan dianggap sebagai opini jurnalis yang dipublikasikan dan belum tentu opini publik. Jika opini komunitas diberitakan oleh wartawan, kami anggap opini publik. 2. Menjalankan keadilan dan pelayanan publik. Minoritas substansial dari hakim pengadilan pedesaan yang berpartisipasi merekomendasikan perlunya hakim untuk memiliki peran aktif dalam menafsirkan opsi penjatuhan putusan dengan BNS tepat. Kadang-kadang, hakim harus mendukung pelaku karena pelaku yang tidak memiliki pengacara pembela berada dalam posisi yang rentan. Dalam situasi ini, hakim harus menyeimbangkan dan memposisikan pelaku secara serta dan menjunjung tinggi hak-hak pelaku terhadap jaksa. Hanya dalam kondisi ini gagasan tentang pengadilan yang adil akan ada. Menanggapi pelanggar yang hadir di pengadilan karena menggunakan narkoba untuk rekreasi tanpa disertai informasi dan penilaian memadai untuk mendukung tuntutan mereka. Ini adalah pandangan dari minoritas substansial dari pengadilan kota yang berpartisipasi bahwa mereka seharusnya tidak menghukum para pelanggar yang menggunakan narkoba. Ini tidak berarti bahwa dia hanya mengambil pendekatan yang lunak, tetapi sebagai strategi yang dapat diterima, pengadilan harus mulai dengan pendekatan yang lunak terhadap pelanggaran dan perluasan narkoba setelah mendapatkan dukungan publik yang lebih luas. Bagaimana ini disajikan mungkin tergantung pada pembawa pesan. Minoritas substansial dari upaya pengadilan pedesaan yang berpartisipasi dan dukungan media dalam menginformasikan BNS setempat dan publik tentang kesempatan untuk memberikan rehabilitasi, membentuk proses rehabilitasi sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam upaya mereka untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagian kecil peserta menyoroti pentingnya membentuk kebijakan Mahkamah Agung dan pemerintah. Ada variasi yang sangat besar yang ada di antara pengadilan yang berbeda. Di pengadilan kota, sebagian kecil peserta menjelaskan bahwa upaya mereka mendapat dukungan dari Mahkamah Agung. Dari tahun 2009 hingga 2014, tampaknya ada beberapa perubahan dalam bagaimana kebijakan Mahkamah Agung menangani pelaku narkoba di bawah umur. Dengan demikian, upaya penegakan keadilan tercermin dalam bentuk dukungan dari Mahkamah Agung. Kondisi ini dapat membuat citra reputasi peradilan secara keseluruhan terdiskreditkan. Kondisi ini memiliki konsekuensi bagi masing-masing hakim. Mereka melihat penjatuhan putusan penjara atas pelanggaran narkoba secara untuk melindungi sebagian besar hakim yang berpartisipasi dari prasangka sosial. Hal ini menunjukkan bahwa
Pembenaran untuk penjatuhan putusan penjara merupakan subjek bersyarat dari kepercayaan publik karena masyarakat sering melihat dukungan rehabilitasi sebagai tanda korupsi yang menguntungkan para pelanggar yang merusak kinerja peradilan. Sebagian besar peserta menghindari tuduhan publik. Kita dapat melihat bukti ini sebagai tanda bahwa sering membenarkan pemenjaraan sebagai upaya yudisial untuk meminimalkan penyimpangan kinerja. Dari sini akan terlihat bahwa dalam situasi pengadaan saksi yang bersyarat dan tunduk pada penerimaan publik, peserta studi ini ditantang untuk menjadikan presentasi yang seimbang antara mewujudkan keadilan dan memberikan pelayanan publik. Terakhir ada bab 4, itu kesimpulannya yaitu untuk mendapatkan tanggapan yang dapat diterima dari publik, sebagian besar hakim yang berpartisipasi juga mengadopsi pendekatan humanistik yang mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dari pelaku narkoba di bawah umur. Minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi juga berusaha untuk mengkonfirmasi kepada publik bahwa pendekatan yang ada untuk perang melawan narkoba telah kehilangan arah. Minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi memiliki peran ganda sebagai petugas hubungan masyarakat. Peran ini memungkinkan mereka untuk berbagi ketentuan pengobatan dengan media. Untuk melakukannya, sebagian besar hakim yang berpartisipasi memanfaatkan liputan media untuk mengirimkan pesan kepada publik tentang pendekatan yudisial dalam penyediaan pengobatan. Mereka akan berbagi informasi dengan wartawan di kantor peserta setiap hari. Mereka membagikan ketentuan pengobatan dengan media untuk memastikan pemahaman rujukan pelaku di bawah umur ke rehabilitasi. Kemudian komentar dari media dan publik digunakan untuk memastikan pemahaman rujukan pelaku, menyesuaikan interpretasi mereka tentang keadilan. Dengan cara ini mereka menyebarkan pendekatan mereka dan mempertimbangkan opini publik, sehingga mereka bisa mendapatkan wawasan tentang tingkat penerimaan publik. Sekian dari saya, kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.